Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 1 akan mempresentasikan materi, yaitu topik yang akan kami bahas adalah pemrograman linier. Perkenalkan, nama saya Danovita Salsabila yang akan bertugas sebagai moderator pada hari ini. Saya akan membimbing jalannya diskusi hari ini. Adapun anggota kelompok saya yaitu ada Adi Bima, Ahmad Nuzul, Dava Putra Setiawan, dan Eldi Krisna Bayu. Selanjutnya adalah penyampaian dan penyajian materi. Saya persilakan untuk Ahmad Nuzul untuk membacakan materi yang pertama. Bismillah. Baik, di sini saya akan menjelaskan pemrograman linier. Pemrograman linier atau PL adalah suatu teknik matematis yang dirancang untuk membantu para manajer operasi dalam merencanakan dan membuat keputusan yang diperlukan untuk mengalokasikan sumber daya. Berikut ini adalah salah satu contoh permasalahan di mana program linier telah berhasil diterapkan dalam bidang manajemen operasi. Yaitu contohnya itu mengalokasikan unit-unit polisi patroli ke daerah yang memiliki tingkat kejahatan tinggi untuk meminimalkan waktu respons. Jadi maksudnya itu menaruh unit-unit patroli ke daerah ya, dibagi ke tempat daerah yang tingkat kejahatannya tinggi itu supaya meminimalkan waktu respon sehingga mengurangi tingkat kejahatan di daerah tersebut. Kemudian di sini ada persoalan pemrograman linier. Semua persoalan pemrograman linier mempunyai 4 sifat umum. Yang pertama yaitu persoalan pemrograman linier bertujuan memaksimalkan atau meminimalkan kuantitas, pada umumnya berupa keuntungan atau biaya. Sifat umum ini biasanya disebut fungsi tujuan atau objective function dari suatu persoalan PL. Pada umumnya tujuan utama suatu perusahaan adalah memaksimalkan keuntungan pada jangka panjang. Dalam kasus di sistem distribusi suatu perusahaan angkatan atau penerbangan, tujuannya pada umumnya berupa meminimalkan biaya dan memaksimalkan keuntungan. Yang kedua yaitu adanya batasan atau constraints atau kendala yang membatasi tingkat sampai di mana sasaran dapat dicapai. Sebagai contoh, keputusan untuk memproduksi banyaknya unit dari setiap produk pada satu lini produk perusahaan dibatasi oleh tenaga kerja dan permesinan yang tersedia. Jadi maksudnya suatu perusahaan itu tidak bisa memproduksi suatu produknya melebihi batasan SDM dan jumlah mesin yang ada. Kemudian yang ketiga itu harus ada beberapa alternatif tindakan yang dapat diambil. Contoh, semisal perusahaan tidak hanya memproduksi satu produk, jadi manajemen bisa menggunakan program linier untuk mengalokasikan atau membagi SDM dan mesin produksi. Kemudian yang terakhir yaitu tujuan atau batasan dalam permasalahan pemrograman linier harus dinyatakan dalam pertidaksamaan atau persamaan linier. Maksudnya itu masalah dalam suatu perusahaan harus ada 2 atau lebih yang harus ditentukan perumusan masalahnya. Kemudian yaitu merumuskan persoalan pemrograman linier. Salah satu penerapan pemrograman linier yang paling umum adalah masalah bauran produk. Perusahaan ingin menentukan banyaknya unit dari setiap produk tersebut yang perlu dihasilkan untuk memaksimalkan keuntungan keseluruhan dengan sumber dayanya yang terbatas. Kemudian di sini ada contoh soal Shader Electronics. Shader Electronic Company menghasilkan 2 produk. Yang pertama Shader Export, sebuah pemutar musik portable. Kemudian yang kedua Shader Blueberry, sebuah ponsel berwarna dengan sambungan internet. Keduanya memerlukan waktu tertentu untuk pengerjaan elektroniknya dan waktu tertentu untuk pengerjaan perakitannya. Setiap ekspor membutuhkan waktu selama 4 jam untuk pengerjaan elektronik dan 2 jam untuk perakitan. Sedangkan setiap Blueberry memerlukan waktu selama 3 jam untuk pengerjaan elektronik dan 1 jam untuk perakitan. Sepanjang periode produksi sekarang tersedia waktu selama 240 jam waktu pengerjaan elektronik dan 100 jam waktu perakitan. Setiap ekspor menghasilkan keuntungan $7 dan setiap Blueberry yang diproduksi menghasilkan keuntungan $5. Waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi satu unit ekspor di sini dilambangkan X1 dan Blueberry X2 dan jam kerja yang tersedia itu di sebelah kanan itu. Dan di figur B1 ini ada batasan A yaitu X1 dan itu X1 80, X1 sama dengan 60, X2 sama dengan 0.
Kemudian di figur B2 itu batasan B. Yang X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 100, yang X1 sama dengan 50, X2 sama dengan 0. Kemudian solusi grafis bagi permasalahan pemrograman linier. Metode solusi garis isoprofit. Solusi yang optimal adalah satu titik yang terletak pada daerah yang layak yang menghasilkan keuntungan yang paling tinggi. Saat daerah yang layak telah didapatkan, beberapa pendekatan dapat diambil untuk memecahkan solusi optimal tersebut. Cara yang paling cepat adalah metode garis isoprofit atau isoprofit line method. Di figur B3 ini adalah daerah solusi layak untuk masalah Shader Electronics Company. Kemudian untuk permasalahan Shader Electronic di figur B4.5 garis profit $210 dibedakan untuk Shader Electronic Company ini keuntungannya bisa sampai $210. Sedangkan di figur B.5 ini ada 4 garis iso profit dibedakan untuk Shader Electronic, yaitu ada keuntungan yang terbagi menjadi 4, yaitu ada 210, 208, 350 dan 420. Di sini ini menggambarkan garis iso profit yang paling tinggi, yaitu digambarkan di figur B.6 ini. Solusi optimal untuk Shader Electronic Company, yaitu ini melambangkan garis keuntungan maksimum, yaitu bisa mencapai $410. Kemudian di sini akan dilanjutkan oleh Saudara Dava Putra Setiawan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang metode solusi titik pojok. Teknik ini lebih sederhana dibandingkan pendekatan garis isoprofit, yaitu dengan membandingkan keuntungan pada setiap sudut daerah yang layak. Teori matematika di balik pemrograman linier menyatakan sebuah solusi optimal bagi setiap persoalan atau yakni nilai X1 dan X2 yang menghasilkan keuntungan maksimal akan berada pada suatu titik pojok atau titik ekstrim dari daerah yang layak tersebut. Berikut ini adalah figur B7, yaitu 4 titik pojok dari daerah layak. Untuk X1 adalah jumlah ekspor dan X2 adalah jumlah blueberry. Rumus lanjutan, titik 1, X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 0, keuntungan $7 dikalikan 0 ditambah $5 dikalikan 0 sama dengan 0. Titik 2, X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 80, keuntungan $7 dikalikan 0 ditambah $5 dikalikan 80 sama dengan $400. Titik 3, X1 sama dengan 50, X2 sama dengan 0, keuntungan $7 dikalikan 50 ditambah $5 dikalikan 0 sama dengan $350. Untuk memecahkan persamaan ini secara simultan, persamaan kedua dikalikan dengan min 2. Kemudian ditambahkan pada persamaan yang pertama yang menghasilkan plus 1x2 sama dengan 40, atau bisa disebut x2 sama dengan 40. Dengan melakukan ini, satu variabel yaitu x1 dapat dieliminasi untuk mendapatkan nilai x2. Sekarang x2 dapat diganti menjadi 40 pada persamaan asal dan mencari nilai x1. Kita gunakan persamaan yang pertama. Ketika x2 sama dengan 40, maka 4x1 plus 3 dikalikan 40 sama dengan 240, 4x1 plus 120 sama dengan 240, atau 4x1 sama dengan 120, x1 sama dengan 30. Jadi titik 3 memiliki koordinat x1 30, x2 40. Dengan demikian, keuntungan dapat dihitung untuk melengkapi analisis titik 3, x1 sama dengan 30, x2 sama dengan 40, keuntungan $7 dikalikan 30 ditambah $5 dikalikan 40 sama dengan $410. Analisis sensitivitas. Analisis sensitivitas atau analisis pasca optimal merupakan suatu penelitian seberapa sensitif solusi yang didapatkan jika parameternya berubah. Laporan sensitivitas. Laporan sensitivitas yang disajikan oleh Excel untuk contoh shader elektronik pada program B1 memiliki dua komponen utama. 1. Tabel berjudul Adjustable Cell. 2. Tabel berjudul Constraints. Perubahan pada sumber daya atau nilai di sisi kanan. Nilai batasan di sisi kanan right hand side atau RHS biasanya mewakili sumber daya yang tersedia bagi perusahaan. Sumber daya tersebut dapat berupa jam tenaga kerja atau jam mesin atau mungkin uang atau bahan baku produksi yang tersedia. Berikut ini adalah figur B8, analisis sensitivitas sumber daya RHS di shader elektronik. Titik pojok 3 masih optimal, tetapi nilai di titik ini sekarang adalah X1 sama dengan 45, X1 sama dengan 20, dengan keuntungan $415. Harga bayangan suatu batasan merupakan peningkatan nilai fungsi tujuan yang dihasilkan dari penambahan 1 unit pada RHS suatu batasan.
Validitas kisaran bagi harga bayangan. Informasi untuk menghitung batas atas dan batas bawah dari kisaran ini diberikan oleh masukan dengan label allowable increase dan allowable decrease pada sensitivity report program B1. Berikut ini adalah analisis sensitivitas untuk shader elektronik menggunakan Excel solver. Perhatikan bahwa penurunan yang diperbolehkan menyeratkan bahwa untuk setiap jam perakitan yang hilang oleh shader hingga 20 jam. Perubahan pada koefisien fungsi tujuan. Sekarang kita akan fokus pada informasi yang disajikan pada program B1 yang berjudul Adjustable Cells. Setiap baris tabel Adjustable Cells berisi informasi yang berkaitan dengan variabel keputusan, misalnya export dan blueberry, pada model program linear. Kisaran yang diperbolehkan untuk koefisien fungsi, sejalan dengan perubahan kontribusi keuntungan per unit pada setiap produk. Kemiringan garis isoprofit yang kita lihat sebelumnya pada figur B5 juga berubah. Akan tetapi ukuran daerah layak yang mungkin adalah tetap sama, jadi lokasi titik-titik pojoknya tidak berubah. Batasan hingga sejauh mana koefisien keuntungan dari ekspor atau blueberry dapat berubah tanpa memengaruhi optimalitas solusi saat ini dinyatakan oleh nilai-nilai pada kolom allowable increase dan allowable decrease dan dari sensitivity report pada program B1. Maka solusi saat ini sudah tidak optimal lagi. Oleh karena itu, masalah program linear harus dipecahkan kembali dengan menggunakan solver atau peranti lunak lainnya untuk mendapatkan titik pojok optimal yang baru. Berikutnya memecahkan persoalan minimalisasi. Sebagai contoh, sebuah rumah makan ingin membuat sebuah jadwal kerja untuk memenuhi kebutuhan pekerja. Selagi meminimalkan sejumlah kerja totalnya, selain itu sebuah perusahaan manufaktur mungkin ingin mendistribusikan produknya dari beberapa pabrik ke banyak gudangnya di daerah dengan meminimalkan biaya pengiriman total. Persoalan minimalisasi dapat dipecahkan menggunakan grafik dan dengan menetapkan daerah yang layak terlebih dahulu. Kemudian menggunakan salah satu di antara metode titik pojok ataupun pendekatan garis isokos, yang sama dengan metode isoprofit pada persoalan maksimalisasi. Untuk dapat menemukan nilai-nilai X1 dan X2 yang menghasilkan biaya minimal. Contoh B1, ambil X1 adalah jumlah bahan kimia untuk foto hitam putih yang akan diproduksi dalam jumlah ton. X2 jumlah bahan kimia untuk foto berwarna yang akan diproduksi dalam jumlah ton. Tujuan biaya yang diminimalkan $2.500 X1 plus $3.000 X2 dengan batasan X1 sama dengan lebih dari sama dengan 30 ton bahan kimia untuk foto hitam putih, X2 lebih dari sama dengan 20 ton bahan kimia untuk foto berwarna. X1 plus X2 lebih dari sama dengan 60 ton total. X1, X2 lebih dari sama dengan 0 persyaratan non-negativitas. Solusi untuk memecahkan permasalahan bahan kimia Cohen secara grafis, daerah yang layak harus ditentukan terlebih dahulu, seperti pada figur B9. Berikut ini adalah figur B9, yaitu daerah yang terarsir itu adalah daerah yang layak untuk Cohen chemical. Rumus selanjutan. Pada kasus ini hanya terdapat dua titik pojok, yaitu A dan B, seperti ditunjukkan pada figur B9. Untuk menentukan bahwa titik A X1 sama dengan 40, X2 sama dengan 20, dan titik B X1 sama dengan 30, X2 sama dengan 30, solusi optimal diperoleh pada titik yang menghasilkan biaya total paling rendah. Jadi, biaya total pada titik A 2500 X1 plus 3000 X2 sama dengan 2500 dikalikan 40 ditambah 3000 dikalikan 20 sama dengan $160.000. Biaya total pada titik B 2500 X1 plus 3000 X2 sama dengan 2500 dikalikan 30 tambah 3000 dikalikan 30 sama dengan 165.000. Jadi biaya yang paling rendah bagi perusahaan Cohen Chemicals adalah titik A. Oleh karena itu, manajer operasi harusnya memproduksi 40 ton bahan kimia untuk foto hitam putih dan 20 ton bahan kimia untuk foto berwarna. Nah, sebelum melanjutkan materi selanjutnya, kelompok kami akan mengadakan ice breaking, yaitu gampang. Buat teman-teman yang masih lihat video ini, tulis di kolom live chat yaitu nomor absen, terus underscore nama panggilan, underscore hadir. Buat teman-teman, buat 5 orang yang misalnya telat atau nggak nulis sama sekali, nanti akan ada hukuman waktu ada Zoom meeting. Jadi buat teman-teman sekarang bisa langsung tulis di kolom live chat-nya. Saya akan menjelaskan tentang penerapan pemrograman linear. Contoh yang telah diberikan sebelumnya hanya memiliki dua variabel X1 dan X2.
Walaupun demikian, hampir semua permasalahan di dunia nyata mengandung variabel lebih banyak lagi. Prinsip yang telah dikembangkan dapat digunakan untuk merumuskan beberapa permasalahan yang lebih rumit. Latihan yang akan didapatkan dengan mengubah situasi program linear berikut dapat membantu mengembangkan keahlian untuk menerapkan pemrograman linear pada situasi operasi umum lain. Contoh bauran produk. Contoh B2 membuat keputusan bauran produk yang lain. Sumber daya yang terbatas harus dapat dialokasikan antar berbagai produk yang dihasilkan perusahaan. Tujuan perusahaan secara keseluruhan adalah memproduksi produk tertentu dalam jumlah tertentu untuk memaksimalkan keuntungan total. Masalah bauran produk. Contoh B2 membuat keputusan bauran produk yang lain. Sumber daya yang terbatas harus dapat melalui departemen berikut sebelum dikirimkan: pemasangan kawat, pengeboran, perakitan, dan pemeriksaan. Kebutuhan proses produksi pada setiap departemen dalam jam dan nilai keuntungan yang berkesesuaian diringkas pada tabel berikut. Waktu produksi yang tersedia dijelaskan pada tabel. Pendekatan. Perumusan situasi bauran produksi ini sebagai program linear. Pertama, manajer produksi menentukan tingkat produksi setiap produk untuk bulan mendatang. Ia menetapkan X1 sama dengan jumlah unit XJ201 yang akan diproduksi, X2 jumlah unit XM897 yang akan diproduksi, X3 jumlah unit TR29 yang akan diproduksi, X4 jumlah unit BR788 yang akan diproduksi. Jawaban. Perumusan PL-nya adalah tujuannya yaitu memaksimalkan keuntungan 9X1 ditambah 12X2 ditambah 15X3 ditambah 11X4 dengan batasan. Terdapat banyak batasan dalam sebuah masalah PL. Batasan RHS boleh memiliki satuan yang berbeda, tetapi fungsi tujuannya menggunakan satu satuan yang umum. Keuntungan dalam kasus ini karena terdapat lebih dari 2 variabel keputusan. Masalah ini tidak dipecahkan secara grafis. Masalah diet. Perusahaan penggemukan sapi Feed and Sheep menggemukkan sapi untuk dipasarkan secara lokal dan dijual ke Kansas dan Omaha. Pemilik Feed and Sheep ingin menentukan makanan sapi yang akan dibeli untuk mencukupi standar nutrisi minimal, dan pada saat yang bersamaan meminimalkan biaya makanan total. Setiap jenis makanan memiliki 4 kandungan nutrisi berbeda, yaitu A, B, C, dan D. Berikut kandungan nutrisi setiap makanan dalam satuan ons per ton pakan ternak dalam tabel. Rumusan ini sebagai masalah meminimalisasi PL. Ambil X1 jumlah makanan X yang dibeli untuk setiap sapi setiap bulan. X2 jumlah makanan Y yang dibeli untuk setiap sapi setiap bulan. X3 jumlah makanan Z yang dibeli untuk setiap sapi setiap bulan. Tujuan biaya minimal dengan 0,02 X1 ditambah 0,04 X2 ditambah 0,025 X3 dengan batasan dalam tabel tersebut. Solusi yang paling murah adalah membeli 40 pon X1 seharga $0,80 untuk setiap sapi. Karena biaya per pon makanan X sangat rendah, solusi optimalnya tidak memperhitungkan makanan Y dan Z. Contoh penjadwalan tenaga kerja. 1. Permasalahan penjadwalan tenaga kerja mengatasi susunan kepegawaian yang dibutuhkan pada suatu periode tertentu. 2.
Penjadwalan terutama bermanfaat bila para manajer memiliki fleksibilitas untuk menugaskan para pekerja pada pekerjaan yang membutuhkan keterampilan yang dapat saling dipertukarkan atau bertumpang tindih. Rumah sakit dan bank yang besar sering menggunakan PL untuk mengatasi penjadwalan tenaga kerja mereka. Contoh B4 akan menguraikan bagaimana sebuah bank menggunakan PL untuk menjadwalkan petugas tellernya. Menjadwalkan teller bank. Alrington Bank of Commerce and Industry adalah bank yang sangat sibuk dan memiliki kebutuhan yang berjumlah antara 10 hingga 18 orang yang bergantung pada jam kerja dalam sehari. Waktu istirahat makan siang mulai tengah hari pukul 12 hingga pukul 14 umumnya merupakan waktu yang paling sibuk. Tabel di bawah mengindikasikan jumlah teller yang diperlukan pada berbagai jam bank. Bank bermaksud menetapkan sebuah jadwal yang akan meminimalkan biaya tenaga kerja total. Bank akan memberhentikan satu atau lebih teller penuh waktu jika memang menguntungkan pihak bank. Ditetapkan F. Teller penuh waktu. P1. Teller paruh waktu mulai pukul 9 selesai pukul 13. P2. Teller paruh waktu mulai pukul 10 selesai pukul 14. P3. Teller paruh waktu mulai pukul 11 selesai pukul 15. P4. Teller paruh waktu mulai pukul 12 selesai pukul 16. P5. Teller paruh waktu mulai pukul 13 selesai pukul 17. Fungsi tujuan: meminimalkan biaya tenaga kerja total harian. $75 F ditambah $24 dikalikan P1 ditambah P2 ditambah P3 ditambah P4 ditambah P5. Batasan: untuk setiap jam kerja yang tersedia harus paling sedikit sama dengan jam kerja yang dibutuhkan. Rumus lanjutan sebagai berikut. Hanya 12 teller penuh waktu yang tersedia, maka F kurang dari 12. Rumus lanjutan. Jam kerja pekerja paruh waktu tidak boleh melebihi jumlah dari jam total yang dibutuhkan setiap harinya, yang merupakan penjumlahan teller yang diperlukan pada setiap jamnya. Rumusnya ada di tabel. Bukanlah tidak lazim jika beberapa solusi optimal muncul dalam masalah PL yang besar. Pada kasus ini, pihak manajemen memiliki pilihan dengan biaya yang sama antara kedua jadwal tersebut. Untuk mencari solusi optimal, alternatifnya Anda mungkin harus memasukkan batasannya dengan urutan yang berbeda. Metode simplex untuk pemrograman linear. Sebagian besar persoalan pemrograman linear di dunia nyata memiliki lebih dari 2 variabel sehingga menjadi terlalu rumit untuk diselesaikan dengan menggunakan grafik. Sebuah prosedur yang disebut metode simplex dapat digunakan untuk mencari solusi yang optimal bagi perusahaan seperti itu. Metode simplex sesungguhnya merupakan suatu algoritma atau serangkaian perintah yang digunakan untuk menguji titik pojok pada cara tertentu sehingga sampai pada solusi terbaik. Keuntungan yang paling tinggi atau biaya yang paling rendah. Program komputer seperti Excel dan POM for Windows dan spreadsheet Excel tersedia untuk memecahkan persoalan pemrograman linear dengan metode simplex. Di sini saya akan mencoba menjelaskan contoh soal B1. Sebelumnya untuk Bu Ima, mohon maaf apabila ada salah penjelasan. Saat ini kita buka Excel terlebih dahulu. Kemudian teman-teman coba lihat apakah di Excel teman-teman ada add-in solver ini. Apabila tidak ada, bisa mengikuti petunjuk dari saya.
Mulai pertama kita buka file, lalu option, lalu more dan option. Di option kita pilih add-in, lalu ada solver add-in. Klik go. Setelah itu kita centang solver add-in ini. Otomatis akan muncul di data sebelah kanan ini. Untuk soalnya, contoh soal B1. Smiths, produsen pakaian di Niagara, New York, yang memproduksi piyama dan kemeja laki-laki, memiliki dua sumber daya utama yang tersedia, waktu menjahit atau pada departemen jahit, dan waktu memotong pada departemen potong. Pada periode produksi mendatang, pemiliknya Barbara Smith dapat menjadwalkan waktu hingga 280 jam pekerjaan mesin jahit dan 450 jam pekerjaan mesin potong. Setiap kemeja yang diproduksi memerlukan waktu 1 jam untuk dijahit dan waktu 1,5 jam untuk dipotong. Untuk memproduksi setiap piyama diperlukan waktu 0,75 jam untuk menjahit dan 2 jam untuk memotong. Untuk menyatakan batasan PL bagi permasalahan ini secara matematik, kita ambil X1 jumlah kemeja yang akan diproduksi dan X2 jumlah piyama yang akan diproduksi. Jadi di sini kita tuliskan kemeja dan piyama. X1 dan X2. Keuntungan maksimal. Keuntungan maksimal ini dilihat dari yang ini. Fungsi 4 dolar X1 plus 3 X dolar 2. 3 dolar X2. Kita tulis 4 dan 3. Setelah itu kita tuliskan batasan untuk menjahit. Dan batasan untuk memotong. Kita masukkan angkanya, yaitu 1x1 ini plus 0,75 X2 kurang dari sama dengan 280 jam. Untuk yang memotong 1,5 X1 plus 2 X2 kurang dari sama dengan 450 jam. Di sini kita tuliskan solusi agar add-in solver tadi bisa memberikan jawabannya. Kita beri tanda agar lebih gampang untuk menjawabnya. Sebelum masuk ke add-in solver, kita tuliskan rumus yang berwarna ini terlebih dahulu. Untuk yang batasan ini kita masukkan sama dengan 1
dikalikan dengan hasil solusi dari add-in nanti ditambah untuk yang piyama 0,75 dikalikan dengan solusi yang nanti akan dihasilkan oleh add-in juga. Untuk yang bawah sama, 1,5 ini dikalikan dengan hasil add-in solver ditambah dengan setelah itu memasukkan rumus untuk keuntungan maksimal, yaitu formula keuntungan ini 4 dikalikan dengan solusi ditambah dengan keuntungan piyama 3 dikalikan dengan hasil solusi. Setelah semua sudah terisi formula atau rumusnya, kursor kita arahkan ke B9 ini, yaitu keuntungan, lalu kita buka add-in solver tadi. Setelah muncul set objektif ini harus memilih sel nomor B9 atau keuntungan ini. Untuk rumus tetap menggunakan max ini. Lalu by changing variable cells ini kita masukkan cells yang B8 dan B9 ya, atau B8 dan C8. Setelah itu kita masukkan batasan-batasannya, yaitu yang berwarna biru ini kurang dari sama dengan ini harus sama. Untuk batasannya yaitu 280 ini. Kita enter, kita add. Setelah itu kita masukkan batasan yang kedua, yaitu yang biru ini. Tetap tanda ini harus sama dengan yang ini. Untuk batasannya kita masukkan 450. Untuk yang terakhir, kita ingin keuntungan produksi ini hasilnya bulat atau tidak koma. Jadi kita pilih int ini atau integer. Setelah semua sudah masuk, kita oke. Kita cancel. Setelah ini sudah masuk semua, centang ini tetap harus dicentang. Untuk yang select a solving method ini kita ganti menjadi simplex linear programming. Lalu klik solve. Maka di sini jawabannya langsung tertera. Jadi solusi keuntungan produksi suatu perusahaan Smith ini yaitu harus membuat kemeja 280 dan piyama 0, serta keuntungan maksimalnya yaitu 1120. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Untuk contoh soal B2 dan B3 akan dijelaskan oleh Adi Bima. Nah, saya akan membahas contoh soal di sini, yaitu salah satunya yang pertama ini, kita ingin menyelesaikan masalah PL berikut untuk Kelvin, Chaske, Wolkes, INC. Nah, terus menggunakan metode titik pojok. Nah, di soal ini itu sudah diketahui batasan sama memaksimalkan keuntungannya. Nah, untuk memaksimalkan keuntungannya sendiri itu memakai 9x1 ditambah 7x2. Nah, 9 sama 7 itu dari keuntungan seperti itu. Nah, terus batasannya di sini ada 3, yaitu batasan pertama 2x1 ditambah 1x2 kurang dari 40. Nah, terus batasan yang kedua x1 ditambah 3x2 kurang dari 30. Nah, selanjutnya itu ada x1, x2 lebih dari 0. Nah, dari batasan-batasan ini itu bisa digambarkan seperti berikut.
Nah, di sini ini contoh dari batasan-batasan yang tadi. Nah, contoh ya, yang pertama ini 2x1 tambah 1x2 kurang dari 40. Kalau 40 bagi 2 berarti 20. X1-nya ada 20, terus X2-nya 40 bagi 1 berarti 2. Nah, terus ini berarti X2-nya 40. Nah, kita kasih laser di sini. Nah, ini berarti yang X2-nya. Nah, terus ini itu X1-nya seperti itu. Nah, ini didapat dari tadi. Tadi kan 2x1 ditambah 1x2. Nah, terus kurang dari 40. Jadinya 40 itu dibagi sama masing-masing x-nya tersebut. Jadi ya, di sini 40, yang x2-nya, x1-nya 20. Nah, terus lanjut, kalau ke yang x1 tambah 3x2 kurang dari 30 berarti x1-nya 30, x2-nya 10 seperti itu. Jadi di sini x1-nya 30, x2-nya 10. Nah, ini. Nah, terus yang terakhir ini dia x1 x2 0. Jadi di sini x1 x2 0 seperti itu. Nah, dari beberapa ini terbentuk beberapa titik pojok. Nah, seperti ini A, titik pojok A, terus B di sini, titik pojok B, titik pojok C, dan titik pojok D di sini. Nah, di sini dari titik pojok A kalau dihitung, nah x1 sama dengan 0, x2 sama dengan 0 juga. Nah, ini kan A-nya 0, B-nya juga, maksudnya x2-nya 0, x1-nya 0 kan seperti itu. Nah, kalau yang titik sudut B ini itu x2-nya 10, terus x1-nya 0. Nah, seperti ini perhitungannya. X1-nya 0, x2-nya 10, jadinya 9 kali 0 0, 7 kali 10 70. Nah, ini untuk pojok B seperti itu. Nah, di sini untuk pojok D-nya sendiri itu x1-nya 20, terus x2-nya 0. Jadinya seperti ini perhitungannya. Nah, untuk titik D 9 kali 20, terus 7 kali 0. 9 kali 20 sama dengan 120 seperti itu. Nah, di sini untuk menentukan titik sudut C, nah kita harus menghitung seperti ini. Nah, di sini titik pojok C diperoleh dengan menyelesaikan persamaan 2x1 tambah 1x2 sama dengan 40 dan x1 tambah 3x2 sama dengan 30. Nah, terus kan biar terselesaikan, jadinya untuk yang dikali minus 2 seperti itu, jadinya 60. Yang ini x1 tambah 3x2, maksudnya x1 tambah 3x2 sama dengan 30, ini dikali 2, jadi min 2x1 min 6x2 sama dengan min 60. Nah, terus ini dijumlahkan, min ini hilang. Nah, terus ini min 6x2 plus 1x2, jadinya tinggal 5x2. Nah, terus ini min 60 dikurangi 40, jadinya min 20. Nah, ini kan sudah jadi min 20 sama min 5x2. Nah, sudahnya itu min 20 dibagi min 5 sama dengan 4, jadinya ketemu x2-nya sama dengan 4 seperti itu. Nah, terus kita lanjut, kan sudah ketemu x2-nya 4, jadinya kita cari di sini dan ini, dan x1 tambah 3, kan ini x2-nya kan sama dengan 4, sama dengan 30. x1 tambah 13 sama dengan 30. Nah, jadinya 30 kurangi 12 sama dengan 18. Jadi x1-nya 18 seperti itu. Nah, jadi di sini untuk yang titik sudut C perhitungannya itu x1 sama dengan 18, x2 sama dengan 4. Jadinya 9 dikali 18 nih x1-nya, terus 7 dikali 4 4x2, jadinya 190. Nah, jadi yang paling maksimal, yang paling tinggi untuk ini sudut C. Jadinya biar maksimal solusinya yaitu mengambil sudut C, soalnya keuntungannya paling maksimal seperti itu. Nah, terus kita lanjut ke soal
berikutnya. Nah, ini untuk soal berikutnya. Ini contoh soalnya. Holiday Meal Turkey Ranch sedang mempertimbangkan untuk membeli dua jenis pakan kalkun yang berbeda dalam proporsi berbeda. Setiap pakan mengandung beberapa atau semua dari 3 kandungan nutrisi yang penting untuk menggemukkan kalkun. Nah, merek Y berharga 0,02 per pound. Nah, merek Y seharga 0,03 per pound. Nah, pengusaha peternakan bermaksud menentukan menu pakan yang biaya paling murah dan tetap memenuhi persyaratan minimal bulanan setiap kandungan nutrisinya. Nah, ini komposisi setiap pound pakan ternaknya seperti ini. Nah, ini ada kandungan nutrisi A, B, C. Terus ini pakan ternak yang mereknya Y. Nah, terus ini yang mereknya Z. Terus ini kebutuhan minimal bulanannya. Nah, paling bawah ini ada harga per poundnya seperti itu. Setelah kita mengetahui datanya ini, kita lanjut. Nah, X1 itu dipakai untuk merek Y, sedangkan X2 dipakai untuk merek Z. Nah, kemudian dari tadi itu kita buatkan meminimalkan biayanya. Nah, ini dalam sen. Jadinya 2, X1, 3, X2. Kenapa kok 2 sama 3? Soalnya di sini kan 0,02 sama 0,03. Seperti itu. Nah, terus ini batasannya 5X1 tambah 10X lebih dari 90 on. Nah, selanjutnya 4X1 tambah 3X2 lebih dari 48 ons. Sedangkan ini setengah X1 lebih dari 1,5 on. Ini untuk batasan-batasannya seperti itu. Nah, setelah itu batasan yang tadi kita ambil contohnya satu di sini 5X1 tambah 10X2 lebih dari 90. Nah, ini dia. Ini jadi 5X1 terus 10X2 lebih dari 90 on seperti itu. Nah, terus kita gambarkan di sini. Nah, ini gambarnya yang ini. Ini yang figur B.11. Nah, ini kita lihat yang pertama. Ini 5X1 tambah 10X2. 90 bagi 5 18. Terus 90 bagi 10 9. Berarti 18 sama 9. Nah, kita cari di sini ini untuk 18-nya, ini X1-nya. Terus ini 9. Ini yang pertama ya, garis yang pertama ya. Yang terbuat dari batasan pertama ya, yang ini. Nah, terus selanjutnya ini 4X1 tambah 3X2 48. 48 bagi 4 seperti itu. 12 48 dibagi 3. Nah, jadinya kita lihat di sini yang 12. Nah, ini dia garis yang kedua. Nah, 48 bagi 3 16. Nah, ini dia. Nah, jadinya ini garis kedua dari batasan yang kedua. Nah, selanjutnya ini setengah X1 lebih dari setengah on seperti itu. Jadinya kan di sini. Jadinya ini setengah dibagi 1,5 maksudnya 1,5 dibagi 0,5 jadinya kan 3. X1-nya ketemunya 3. Jadinya di sini X1. Nah, ini 3. Terus lurus ke atas. Nah, jadi batasannya yang di sini. Ini daerah kelayakannya seperti itu. Terus kalau seandainya dihitung di sini untuk daerah kelayakannya itu kalau 54 terus sama dengan 2X1 itu masih 2X1 tambah 3X2. Nah, ini masih ada di sini. Kalau seandainya itu masih 54. Nah, tapi kita biar mendapatkan laba yang maksimal jadinya kita menekan biayanya seperti itu. Jadinya kita turunkan lagi. Yang penting tidak keluar dari kelayakan ini, daerah kelayakan ini yang diarsir ini, yang warnanya ungu. Nah, jadinya ketemunya 31,2 sama dengan 2X1 tambah 3X2. Nah, terus X1-nya itu sama dengan 8,4, X2-nya sama dengan 4,8. Jadinya ketemunya di sini. Nah, ini kan masih belum keluar dari daerah yang layak, yang masih diarsir ini. Jadinya
biar maksimal jadi ngambilnya di 31,2 ini seperti itu. Oke, sekian. Demikian tadi presentasi dari kelompok kami. Buat teman-teman yang ingin bertanya kepada kelompok kami, dipersilakan untuk menulis pertanyaan di kolom live chat. Terus mohon maaf apabila kelompok kami masih ada kekurangannya, dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.